Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Al-Arbani dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 25, yang berasal dari SMA Negeri 4 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Pada penjelasan ini, saya akan membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan. Macam-macam sistem negara kesatuan beserta contohnya. Perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, negara kesatuan atau unitarisme adalah bentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintah pusat menurut C.F. Strong. Makna negara persatuan dan kesatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan merupakan gabungan dari beberapa bagian yang telah bersatu, perserikatan atau serikat. Sementara kesatuan adalah perihal satu, keesaan, satuan, dan sifat tunggal. Kesatuan dapat pula diartikan sebagai hasil dari persatuan yang telah mengakar dengan kuat. Jadi makna negara persatuan dan kesatuan itu adalah kumpulan dari berbagai wilayah yang menjadi satu sehingga membentuk suatu negara atau bangsa. Ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, hanya memiliki satu UUD atau satu Undang-Undang Dasar. Seperti Indonesia. Indonesia mempunyai satu Undang-Undang Dasar, yaitu UUD 1945. Kita bisa mengambil contoh lain dari Amerika Serikat yang mempunyai Undang-Undang Dasar, The Constitutional Law of United States. Yang kedua, wilayah terbagi atas daerah-daerah. Indonesia terbagi dari beberapa wilayah. Indonesia Timur, Indonesia Barat, Selatan, dan Utara. Yang ketiga, hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu oleh menteri. Indonesia menganut sistem presidensial, yaitu kita dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, serta dibantu oleh menteri-menterinya, seperti menteri pendidikan, menteri sosial, dan lain-lain. Yang keempat, menganut sistem sentralisasi pusat dan sistem sentralisasi daerah, atau desentralisasi. Apa maksud kedua ini? Macam sistem negara kesatuan. Ya, ada dua macam sistem negara kesatuan. Yang pertama adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, di mana daerah hanya menjalankan perintah dan tidak berwenang membuat peraturan sendiri. Sistem desentralisasi diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya atau dana, manusia, dan lain-lain dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari sistem sentralisasi. Yang pertama, kelebihannya adalah organisasi menjadi lebih efisien karena hanya dipimpin oleh satu pusat. Jika satu pusat itu mengeluarkan suatu perintah atau suatu kebijakan, maka semua harus mengikuti. Lalu yang kedua, perencanaan pengembangan organisasi menjadi lebih terintegrasi. Ketiga, peraturan di seluruh negara itu sama. Kekurangannya apa? Yang pertama, keterlambatan pengambilan keputusan. Yang kedua, melahirkan perintah yang otoriter. Ketiga, mengurangi lingkup spesialis. Bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan desentralisasi? Kelebihan dari sistem desentralisasi yaitu memudahkan penyesuaian terhadap kebutuhan atau keperluan khusus daerah, mengurangi beban kerja, responsif dalam menanggapi masalah. Kekurangannya adalah berpotensi memunculkan sifat kedaerahan, koordinasi antar daerah yang menjadi sulit, dan membutuhkan biaya yang mahal. Contoh sentralisasi. Nah, contoh sentralisasi dari lembaga yaitu pertama adalah lembaga TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Lembaga TNI ini bertujuan untuk melindungi seluruh wilayah Indonesia, terutama pada darat, laut, dan udara. Yang kedua ada Bank Indonesia. Lembaga ini bertujuan mengawasi keuangan, perbankan, serta mengatur segala kebijakan moneter dan fiskal Indonesia. Jadi dua lembaga ini termasuk sentralisasi karena dua lembaga ini mengatur semua kebijakan di Indonesia, tidak dibatasi oleh daerah-daerah tertentu, seperti daerah Nusantara mungkin, Jawa,
atau daerah Kalimantan. Ini mencakup segala lingkup wilayah Indonesia. Bagaimana dengan peraturan sentralisasi? Kita ambil kasus 2 tahun yang lalu, yaitu pada saat kita terkena pandemi atau COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini dibijakan ke kita di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali wilayah-wilayah lain. Peraturan ini dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi penyebaran virus corona 2019 atau COVID-19. Yang kedua ada pajak penghasilan Indonesia. Peraturan pajak pendapatan, di mana 5% untuk penghasilan tahun sampai dengan 50 juta, 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, dan 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Peraturan pajak pendapatan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di daerah-daerah lain. Semua pasti menggunakan kebijakan ini. Nah, contoh dari desentralisasi. Yang pertama adalah gubernur. Kita ambil contoh gubernur Provinsi Jawa Timur, di mana tugasnya adalah untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur. Karena gubernur ini hanya bekerja di lingkup daerah, khususnya Provinsi Jawa Timur, maka kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh gubernur tersebut hanya berlaku di wilayah atau daerah Jawa Timur saja. Sama halnya dengan wali kota Surabaya, bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD di wilayah kota Surabaya. Jadi wali kota ini hanya bekerja di kota-kotanya saja, seperti kota Surabaya itu punya ketentuan sendiri, kebijakan sendiri, atau Jakarta punya wali kota sendiri, punya kebijakan sendiri. Bagaimana dengan peraturan desentralisasi? Yang pertama adalah PPKM daerah atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sebenarnya ini sama dengan PSBB tadi, yang membedakan adalah ini PPKM daerah ini dilaksanakan pada tahun 2022 di mana penyebaran COVID sudah mulai berkurang dan masyarakat masih harus meletakkan protokol kesehatan. Jadi PPKM daerah ini berdasarkan atas level-level setiap kota, level-level penyebaran COVID. Semisal pada kota A atau katakanlah kota Surabaya, level dari COVID-nya ini rendah, maka pembatasannya itu hanya sedikit. Misalnya, jika di Surabaya ini rendah, kita boleh melakukan kegiatan masyarakat, namun kita harus fokus atau tetap melaksanakan protokol kesehatan. Beda halnya dengan di Jakarta misalnya, dengan level PPKM yang tinggi atau penyebaran COVID-nya di sana tinggi, sehingga harus mengurangi kegiatan masyarakat. Seperti itu. Yang kedua adalah pajak daerah Indonesia. Pajak daerah Indonesia itu berbeda-beda tergantung dari wilayahnya sendiri-sendiri. Pajak yang di Jawa Timur berbeda dengan pajak yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Lalu perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, pada masa revolusi kemerdekaan. Pada masa ini, kita masih bersifat kedaerahan. Kenapa? Karena pada saat itu kan kita lagi dijajah. Lalu, masyarakat Indonesia masih gampang diadu domba. Yang kedua, pemerintah tidak stabil karena kabinet tidak bertahan lama. Kabinet pada masa ini itu tidak bertahan lama karena itu tadi masih fokus untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu merdeka. Lalu yang ketiga, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun di tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Lalu lanjut pada masa Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahannya itu bersifat parlementer. Lembaga negara yang diakui yaitu Presiden, Dewan Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Agung atau MA, dan Dewan Pengawasan Keuangan atau DPK. Namun pada masa ini masih terjadi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Lanjut pada masa demokrasi liberal. Pada masa ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Lalu keluarnya dekret presiden dengan isi 1. Pembubaran konstituante.
2. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Namun pada masa ini masih terjadi pemberontakan juga, seperti gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Aceh, Kalimantan Selatan, dan pemberontakan PRRI atau Permesta. Lanjut pada masa Orde Lama atau terpimpin. Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Para pemimpinnya yaitu MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Terjadi pemberontakan yang besar, yaitu G30 SPKI, yang dimana pada kejadian itu terdapat kudeta dari 7 jenderal dan PKI itu tersebut. Lanjut pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan bersifat presidensial. Lalu terbentuknya 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Terjadi penyimpangan fatal bagi bangsa Indonesia, seperti pembatasan hak politik rakyat. Juga ada pemusatan kekuasaan yang di tangan presiden dan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam badan pemerintahan. Lalu ada masa reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Yang pertama adalah kita masih mengupayakan sistem demokratis. Lalu dilakukan amandemen UUD 1945 dengan tujuan untuk mengubah peran serta hubungan presiden dan DPR agar tidak terjadi pembatasan hak politik rakyat atau pemusatan kekuasaan. Lalu terdapat jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. Itu tadi perkembangan dari Indonesia dari masa ke masa. Bagaimana kalau gambarannya sekarang? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak usah jauh-jauh mencari contoh. Kita ambil saja contoh kasus pandemi, di mana pada saat Indonesia terkena pandemi COVID-19, kita secara tidak sadar mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu untuk persatuan dan kesatuan, di mana kita itu harus bersatu dalam menghadapi wabah corona. Kalau kita tidak bersatu, maka penyebaran COVID ini tidak akan selesai-selesai di Indonesia. Walaupun masyarakat Indonesia masih ada yang melanggar peraturan tersebut. Lalu ada kasus beberapa bulan ini, yaitu KKB di Papua atau aksi teroris yang ada di Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, pemerintah menangani KKB Papua ini dengan strategi khusus. Yang pertama itu mencoba berbicara dengan KKB dengan baik. Namun pada saat itu juga tidak bisa, maka akan dilakukan strategi lainnya. Lalu ada upaya menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Upaya yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga adalah berbakti kepada orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan menyayangi dan mencintai semua anggota keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, gotong royong ketika membersihkan kelas. Nah, kegiatan membersihkan kelas ini harus dilakukan bersama-sama. Walaupun masih ada anak-anak yang kadang-kadang malas. Nah, kita tuh harus bersatu, harus mengajaknya untuk sama-sama membersihkan kelas. Lalu ada mengikuti upacara bendera. Itu juga sebagai bentuk respect atau bentuk hormat kita terhadap para pahlawan-pahlawan yang telah berkorban bagi bangsa. Lalu yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok bersama. Dengan adanya tugas-tugas kelompok ini, kita diharapkan agar menjalin persatuan dan kesatuan, agar kita tidak fokus, agar kita tidak menjadi orang yang individualis. Lalu yang terakhir adalah di lingkungan masyarakat, yaitu menciptakan suasana rukun di lingkungan masyarakat, saling menghormati antar sesama tanpa membedakan suku, ras maupun agama. Lalu mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, saya juga punya harapan untuk bangsa Indonesia ini ke depannya, bagaimana persatuan dan kesatuannya. Kita tahu di era yang modern ini, kita bisa mengakses segala informasi secara cepat, tepat, namun kurang akurat, dalam tanda kutip hoax. Masyarakat Indonesia ini masih tidak bisa membedakan mana yang hoax dan tidak, dan itu berpotensi untuk memecah belah bangsa Indonesia, apalagi dalam konteks isu-isu mengenai agama.
Saya berharap bahwa masyarakat Indonesia ini mampu memilah informasi-informasi yang tepat, berguna, bermanfaat, dan akurat, baik bagi dirinya sendiri maupun dengan orang lain, agar persatuan dan kesatuan Indonesia ini tetap terjaga. Ya, itu tadi penjelasan dari dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.